Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembahasan limit fungsi aljabar. Di sesi kedua ini kita akan membahas beberapa contoh soal. Jadi supaya langsung paham, kita langsung ke soal saja. Misalnya saya punya soal nomor 1. Jika limit X mendekati 3 misalnya, mendekati 3 dari 5x kuadrat misalnya, maka ini caranya adalah kita substitusi langsung saja. Berarti tinggal ganti x-nya dengan 3. 5 kali 3 pangkat 2. Berarti ini hasilnya adalah 5 dikali dengan 9. Tentu jawabannya adalah 45. Nah, jadi ini dengan substitusi langsung. Kita ke contoh soal yang kedua. Yang kedua, misalnya saya punya limit X mendekati 2 atau menuju ke 2 ya, dari X pangkat 3 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 4 misalnya nih. Ditambah 4, maka caranya sama. Ini kita substitusi langsung lagi nih. Berarti ini 2 pangkat 3 dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 8 dikali dengan 4 ditambah 4. Maka jawabannya adalah 8 dikali 8. Hasilnya adalah 16. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Masih dengan cara substitusi langsung. Contoh yang ketiga, misalnya saya punya limit X mendekati 4 dari X dikurangi 5 dibagi dengan jangan 4 lah. Kita ganti, misalnya kita bagi dengan X dikurangi 5 dibagi dengan X kuadrat misalnya. Maka ini kita substitusi langsung. 4 dikurangi 5 dibagi dengan 4 pangkat 2. Maka hasilnya adalah min 1/16. Ini jawabannya semuanya langsung ada ya. Jika jawabannya ada, sudah itu jawabannya. Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Ke contoh yang keempat. Kita geser lagi ini. Contoh yang keempat. Misalnya saya punya limit X mendekati 4 lagi deh, boleh. Bebas sebenarnya ya. Dari akar X kuadrat ditambah 9, maka ini kita substitusi langsung lagi. Ini jawabannya gampang ya, berarti 4 pangkat 2 ditambah 9. Maka hasilnya akar dari 16 ditambah 9. Ini hasilnya adalah akar dari 25. Jawabannya tentu adalah 5. Nah, sekarang kita ke contoh yang kelima. Contoh yang kelima. Kita ganti warna deh biar nggak bosan ya. Misalnya contoh yang kelima. Misalnya saya punya limit X mendekati 5 dari X kuadrat, misalnya dikurangi 25 dibagi dengan X
dikurangi 5. Kita coba substitusi langsung. Jadi 5 pangkat 2 dikurangi 25 dibagi dengan 5 dikurangi 5, ya kan? Maka ini hasilnya adalah 5 pangkat 2, 25 dikurangi 25 berarti ini 0 kan? 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 seperti ini berarti kita harus mencari cara lain tentunya. Ya, maka ini sebagai pembuktian saja hasilnya 0 per 0. Berarti kita cari cara supaya nanti hasilnya ada. Bukan 0 per 0, karena 0 per 0 ini tidak boleh. Maka kita hapus saja. Tentu kalian waktu SMP juga pernah belajar pemaktoran ya. Jadi ini kita rubah bentuknya. X kuadrat kurang 25 itu kita rubah menjadi pemaktoran. Jadi kita buka kurung 2 di sini. Buka kurung dulu. Berarti di sini X, sini juga X. X kali X kuadrat. Nah, perkalian 25 berarti kan 5 ya. 5, di sini juga 5. Tentu di sini ada yang positif, di sini negatif. X kali X pangkat 2. 5 dikali negatif 5 adalah negatif 25. Terus kita bagi dengan ini. X dikurangi 5 tadi ya. X dikurangi 5. Ini masih limit ya, lupa. Ini masih limit. Limit X mendekati 5. Nah, selanjutnya setelah begini kan ini bisa dicoret ya. Kita bisa coret X kurangi 5-nya kita coret. Nah, habiskan. Tinggal substitusi aja. 5-nya berarti ini hasilnya adalah 5 ditambah dengan 5. Jawabannya adalah tentu saja 10. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kalau 0 per 0 itu tidak boleh. 0 per 0 kita harus mencari cara lain supaya nanti ketemu. Kita rubah dulu bentuknya. Nah, selanjutnya kita ke soal yang ke berapa contoh ini? Contoh yang ke-6 ya. Contoh yang ke-6. Kita geser dulu biar cukup. Contoh yang ke-6. Sip. Contoh yang ke-6 misalnya saya punya limit X mendekati 3 atau menuju ke 3 dari X kuadrat dikurangi 9 misalnya ya. Kurangi 9 dibagi dengan akar dari X kuadrat ditambah 7 misalnya dikurangi 4. Ini 4-nya di luar ya. Dikurangi 4. Nah, ini kalau kita substitusi langsung, tentu hasilnya 0 per 0 bukan. Kita lihat aja. Misalnya ini 3-nya masukkan. 3 pangkat 2, 9 kurangi 9, 0 kan ya. Ini kan 3 pangkat 2 dikurangi 9. Dibagi dengan berapa nih? 3 pangkat 2, 9 ditambah 7, 16. Akar 16, 4. Ini berarti 4 dikurangi 4. Berarti ini hasilnya 0 per 0. Nah, tentu untuk mengerjakan ini, kita harus merubah dulu bentuknya. Kalau disubstitusi langsung tidak ada. Maka ini kita hapus lagi. Berarti ini perlu cara lain untuk mengerjakannya. Nah, caranya adalah kita dengan mengalihkan bentuk ini ke sekawannya atau dirasionalkan caranya. Maka caranya saya tulis lagi di bawah nih. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan akar X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4. Ini kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah tentu adalah akar dari
X kuadrat ditambah 7 ditambah 4. Nah, dibagi dengan sama. X kuadrat ditambah 7 ditambah 4. Ini sekawan dari akar dari X kuadrat. Akar X kuadrat ditambah 7 dikurangi. Sekawannya adalah positif. Gitu ya. Kita kalikan saja. Tentu ini masih limit. Limit X mendekati 3. Nah, ini kita tulis aja ya. Yang atasnya jangan dikerjakan. Jadi X kuadrat dikurangi 9, kita tulis ulang. Ini kali dengan akar dari X kuadrat ditambah 7. Terus ditambah 4. Dibagi semuanya dengan yang bawah. Nah, yang bawah baru kita kalikan. Akar X kuadrat ditambah 7 kalikan dengan akar X kuadrat ditambah 7 itu tentu akarnya hilang. Jadi ini hasilnya adalah X kuadrat ditambah 7. Pakai kurung lah boleh ya. Jadi akarnya hilang. Sama kayak kalau misalnya kita punya akar 2 dikali akar 2, berarti kan ini akar 4 kan. Akar 4 itu adalah 2. Udah aja akarnya hilang kan gitu ya. Terus kita tinggal kalikan, min 4 dikali 4, berarti ini negatif 16. Nah, selanjutnya kita buka kurungnya. Saya tulis ulang dulu. Yang atasnya limit X mendekati 3 dari X kuadrat kurangi 9 yang dalam kurung ya. Terus dikalikan dengan akar dari X kuadrat ditambah 7 ditambah 4. Ini semuanya dibagi dengan, nah kita buka kurungnya, berarti ini X kuadrat 7 dikurangi 16. Ini kurangi bukan kali ya. 7 dikurangi 16 adalah negatif 9. Nah ini kan ada yang sama dengan yang di atas. Berarti ini bisa kita coret. Kita coret X kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan X kuadrat kurangi 9. Sisanya tinggal yang ini. Berarti setelah ini kita substitusi langsung aja. 3-nya masukkan. Jadi akar dari 3 kuadrat ditambah 7 ditambah 4. Jadi akar 3 kuadrat itu adalah akar 9 ditambah 7 tambah 4. Berarti ini adalah akar dari 16 kan ya ini. Akar dari 16 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 4. Maka jawabannya adalah 8. Nah, selesai contohnya saya berikan 6 saja. Kita lanjut nanti di soal berikutnya. Nah, selanjutnya ini adalah materi yang sudah saya bahas tadi. Materi ini bisa kalian dapatkan nanti di kolom deskripsi, bisa kalian download atau nanti Bapak kirimkan ya. Nah, selanjutnya di bagian yang kedua adalah jika variabelnya mendekati bilangan 0 atau limitnya mendekati 0. Gimana caranya? Caranya sama dengan yang tadi. Kalau kita kerjakan langsung ini, maka hasilnya tentu tidak ada ya. Ini ada yang salah nih, harus pakai X ini. 10X ya. Kalau kita substitusi langsung berarti ini kan 0 pangkat 2 ditambah 10 kali 0 dibagi dengan 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0. Tentu ini hasilnya adalah 0 per 0. Makanya nggak boleh. Makanya ini si X-nya dikeluarkan. Masalahnya kan X kuadrat, keluarkan X-nya. Jadi X kali X, X pangkat 2, X kali 10, 10X. Terus ini X kali X pangkat 2, X pangkat 3. Terus X dikali 2 juga 2X. Jadi si X kita keluarkan, maka X ini bisa kita coret nih. X ini kita coret. Kalau kita substitusi 0-nya ke sini, berarti 0 tambah 10, terus 0 dibagi dengan 0 pangkat 2 ditambah 2. Maka jawabannya adalah tinggal 10 dibagi
2 karena 0 tambah 10. 10, 0 pangkat 2 tambah 2 juga 2, hasilnya adalah 5. Itu supaya cepat ya menjelaskannya. Selanjutnya, contoh yang kedua, nah, sama ini contohnya, si X-nya dikeluarkan, ya persis dengan yang tadi. Si X-nya dikeluarkan, jadi setelah dikeluarkan, kita tinggal substitusikan nolnya. Jadi 0 kurangi 6 dibagi dengan 0 ditambah 3, jawabannya negatif 6. Berarti ini negatif 6 per 3. Jawabannya adalah negatif 2. Gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas jika variabelnya membesar tanpa batas atau mendekati tak hingga. Ini dibacanya tak hingga ini. Dibacanya tak hingga. Lihat, jika membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut ini, jadi perlu kita pahami dulu ini. Kita baca saja, ya. Silahkan nanti di materinya. Nah, akan saya bahas adalah di sini langsung nih. Berdasarkan derajat dan koefisien pangkat tertinggi, ya. Dan koefisien pangkat tertinggi di sini, pangkat tertinggi. Nah, limit fx dibagi gx. Jadi yang atas itu kita misalkan sebagai fx, dan yang bawah kita anggap sebagai gx. Fx atau gx dapat ditentukan sebagai berikut. Jika derajat fx sama dengan gx, maka kita tinggal membagikan saja koefisien fx dibagi dengan koefisien gx. Jika derajat fx lebih besar, maka jawabannya adalah tak hingga. Tapi itu kalau fx-nya bernilai positif. Kalau fx-nya bernilai positif. Tapi kalau fx-nya bernilai negatif, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Ya. Selanjutnya kita ke contoh, ya. Kita ke contoh. Nah, ini contohnya, lihat. Koefisiennya sama, ini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Ini tinggal bagi aja. Koefisien x-nya di sini 1, koefisien x-nya di sini juga 1. Jadi tinggal 1 per 1, jawabannya adalah 1 gitu, ya. Selanjutnya yang kedua, kita lihat dari yang kedua. Yang kedua, lihat. Koefisien pangkat tertingginya kan, ini yang tertingginya apa nih? X pangkat 3 kan? Yang atas tertingginya X pangkat 3. Ini yang bawah juga X pangkat 3. Kalau pangkatnya sama, pangkat tertingginya sama, X pangkat 3, maka kita tinggal bagi aja koefisiennya. Ini kan sama nih ya, pangkat 3 nih. Pangkat 3, ini juga sama pangkat 3. Maka kalau sama, kita tinggal bagi aja sesuai dengan tadi yang di atas sudah dijelaskan. Maka kita tinggal bagi aja 6 dibagi negatif 2. Jawabannya adalah negatif 3. Kita tidak usah mengerjakan apapun, tinggal lihat aja koefisien tertingginya. Kalau yang tertingginya itu sama, ya udah tinggal bagikan aja. Lihat, yang atas ini kan koefisiennya positif ya, maka jawab positif 6 dibagi negatif 2, maka jawabannya adalah 3. Selanjutnya, yang ketiga, untuk yang ketiga, bisa kita lihat, yang atas pangkat 2, koefisien tertingginya, yang bawah 1 ini. Yang atas 2, yang bawah 1. Berarti ini sesuai dengan aturan yang tadi, derajat fx yang lebih besar dari gx, maka jawabannya adalah tak hingga. Tidak usah dikerjakan, tinggal lihat aja. Oh, yang atas paling gede nih derajat pangkatnya. Yang atas 2, yang bawah 1. Udah, jawabannya pasti tak hingga. Tapi positif. Kenapa positif? Karena koefisien ini bernilai bernilai positif. Maka jawabannya adalah positif tak hingga.
Beda dengan yang keempat nih, contoh yang keempat. Derajat fx, derajat gx, dan derajat fx lebih besar dari gx. Maka jawabannya adalah, lihat ini. Kalau ini kan di sini di ujung, lihat. Ini agak menjebak. Nah, ini kan min 4. Di bawah apa? Min 4 x pangkat 3. Jadi derajat tertingginya adalah 3, yang bawah 2. Otomatis fx ini lebih besar dari gx. Tapi si koefisien fx-nya negatif, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Ya. Contoh berikutnya, yang terakhir, yang itu tidak akan saya jelaskan ya. Nanti silahkan kalian baca saja karena gampang. Yang terakhir, derajat fx lebih kecil dari gx. Lihat. Yang bawah derajatnya 4, kalau yang atas 3. Udah, tidak usah dikerjakan. Jawabannya pasti 0. Ya, jadi kesimpulannya, jika fx-nya lebih besar, maka jawabannya adalah tak hingga. Ya, kalau fx-nya lebih besar dari gx, maka jawabannya adalah tak hingga ini. Fx-nya lebih besar dari gx, maka jawabannya adalah tak hingga. Tapi kalau fx-nya positif, kalau fx-nya derajat ininya nih positif, kalau positif jawabannya positif tak hingga. Kalau negatif seperti yang ini kan negatif 4 nih ya, negatif, berarti jawabannya negatif tak hingga. Nah, kalau fx-nya lebih kecil dari gx, artinya yang atas ini lebih kecil, ini kan pangkat 2 nih, pangkat 3. Kalau yang bawah pangkat 4, udah jawabannya pasti 0. Selesai ya. Silakan dipelajari dan dipahami, lalu kalian ikuti ujiannya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.